Halo, selamat datang di podcast Udah Boleh Buka Mata edisi 28 November 2024. Dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas saham-saham yang sedang hot pada perdagangan beberapa hari terakhir ini. Ini akhir November, tentunya sudah dekat momentum window dressing. Kita akan bahas itu juga. Hari ini ada saham yang menarik perhatian mayoritas investor, yaitu saham Adaro yang harga sahamnya ARB, dan itu juga akan jadi pembahasan karena setelah dipelajari memang pergerakan bandarnya cantik banget, indah banget, dan tentunya dari situ kita bisa dapat bayangan kira-kira apa yang dilakukan bandarnya, dan tentunya semua analisa kita lakukan dalam kondisi udah boleh buka mata. Ketika market tutup, data pergerakan bandar bisa dibuka dan kita tentunya bisa melihat apa yang dilakukan bandar dari semua pergerakan harga saham yang akan kita bahas hari ini. Oke, langsung aja kita bahas Adaro. Ini pergerakan Adaro hari ini cukup apa ya? Ya, kita lihat Adaro sudah cukup lama bergerak turun. Sebelum libur kemarin hari Selasa pun harga sahamnya turun menjelang dividen hari ini, ex-date dividen, dan hari ini harga sahamnya langsung jatuh dalam kondisi ARB. Dan kalau Anda pelajari pergerakannya beberapa minggu terakhir sejak bulan November, sebenarnya pergerakan bandar di saham ini sangat-sangat cantik. Saya di sini mau beri gambaran biar kita sama-sama melihat dan mengagumi betapa hebatnya Bandar Adaro dalam tentunya mengarungi para pahlawan bursa. Seperti itu. Kita lihat pertama menarik adalah tentunya kita tahu Adaro rebranding, jadi apa namanya nggak jelas lah gitu. Katanya dia nggak mau bisnis batu bara lagi, walaupun di foto-fotonya sampai hari ini masih foto-foto batu bara. Cuma itu nggak penting, itu cuma fundamental. Tapi yang menarik dari pergerakan bandar adalah tanggal 5 November 2024 kemarin. Di awal bulan November, manajemen Adaro mengeluarkan rumor atau sinyal gitu. Rumor kesannya terlalu nggak pasti, sinyal lah bahwa Adaro bakal tebar dividen tambahan, bakal ngasih dividen dalam jumlah besar, sehingga ketika berita itu dikeluarkan seperti berita ini ditulis 5 November lalu jam 11 pagi, harga saham Adaro naik 4%. Dan kejadian itu terjadi di sini nih, ketika harga saham Adaro naik 4%. Keluar berita lah, sinyal rumor bahwa gue mau kasih dividen besar nih gitu pada saat itu, dan harganya naik 4%, ya tentunya jatuh lagi. Tapi sebelum rumor itu dikeluarkan artinya diberitahu ke pahlawan bursa, disebarkan di media konvensional. Tentunya berita ini sudah ada mungkin sejak beberapa bulan lalu buat kalangan tertentu. Cuma bagi para pahlawan bursa, investor retail baru dikasih tahu tanggal 5 November kemarin ketika harganya di puncak. Dan harga saham Adaro pun sebelum berita itu dikeluarkan sudah terlanjur di markup lebih dulu. Kita lihat harga Adaro dinaikkan tanpa ada aksi akumulasi. Kalau kita lihat dari ini indikator tidak ada aksi akumulasi dari foreign and co, atau tidak ada aksi cut loss dari investor retail pahlawan bursa. Korban flow-nya juga stagnan aja dalam 2 hari naik, jadi ini hanya di markup. Tapi di tanggal 5 November harga sahamnya sempat bergerak naik, dikeluarin berita jam 11 pagi udah naik 4%. Kayak gitu udah itu bandarnya jualan. Bisa dilihat di mana? Anda lihat di sini pembelian pahlawan bursa. Ini ada aksi panik buying pahlawan bursa di tanggal yang sama. Tanggal 5 November 2024 sama-sama ini pahlawan bursa kita lihat ada pembelian yang sangat besar. Ini pakai sistem foreign flow 2.0 kita bisa lihat pembelian pahlawan bursa ada sangat besar, bahkan sampai 197 miliar, jauh lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Jadi ini menarik. 5 November lalu setelah aksi ganti nama dan lain, 5 November lalu dikeluarkan rumor gue mau bagi dividen. 2 hari sebelumnya harga sahamnya dinaikin dulu tinggi. Sebelum rumornya dikeluarkan harga sahamnya dinaikkan tinggi. Setelah dikeluarkan para pahlawan bursa seperti biasa akan melihat. Karena kalau kita lihat terutama di kasus BBRI, ternyata pahlawan bursa sekarang yang bisa diandalkan cuma dividen. Karena fundamental sudah mati, nggak bisa lagi menganalisa trading saham pakai fundamental. Tentunya jadi yang diandalkan cuma dividen. Yang penting tenang, yang penting dapat dividen. Jadi ketika dikeluarkan berita mau bagi dividen, pahlawan bursa borong saham. Sesuatu yang make sense, masuk akal, dan sangat wajar dilakukan oleh pahlawan bursa. Ini kejadiannya di sini. Anda lihat indikatornya pun langsung turun tajam. Ada panik buying pahlawan bursa di tanggal 4 November sejak rumor dikeluarkan. Ini baru rumor, belum tahu jumlahnya berapa, belum ada kepastian.
Dan tapi setelah itu kita lihat setelah rumor itu terjadi, harga saham Adaro terus bergerak turun sampai periode ini. Kita lihat yang candle berwarna biru terus bergerak turun, dan Anda lihat indikator foreign and co-nya, asing dan koalisinya, dan indikator korban flow-nya, pahlawan bursanya menunjuk korban flow-nya turun, foreign and co-nya turun. Artinya apa? Foreign and co profit taking. Kenapa profit taking? Mereka markup di sini. Gitu, dia naik tanpa ada akumulasi, udah itu dia jualan di atas, tentunya dia profit taking. Kayak gitu. Pahlawan bursanya tentunya profit taking harus ngambil uang dari pahlawan bursa. Dan profit taking ini berjalan dengan baik karena pahlawan bursanya panic buying, kelihatan dari korban flow yang turun sangat tajam pada periode ini. Jadi karena mau bagi dividen besar, karena pahlawan bursa memang sekarang ngandelinnya dividen bukan capital gain lagi, kayak gitu, jadi ini dimanfaatkan. Jadi ini sangat cantik, memang pergerakan bandarnya memanfaatkan keinginan pahlawan bursa yang pengen dapat dividen. Kita lihat sebelum dapat dividen, bandar, foreign and co terus jualan besar-besaran, korban flow terus turun, artinya pahlawan bursa panik buying. Kalau kita analisa secara bandarmologi pun, pada periode ini kita lihat, yang jualan paling banyak BK, pasti broker bandar, YU, bandar, AK, bandar, ZP, bandar. Tidak ada keraguan kalau bandarnya jualan pada periode ini. Kan tadi dibilang kan bandarnya profit taking. Ini dikeluarkan rumor biar dan mereka jualan dari siapa yang beli, kita lihat broker-broker yang dikuasai pahlawan bursa. Kita lihat pahlawan bursa yang militan seperti XL, XC, KK ini semuanya melakukan pembelian Adaro pada periode ini. Jadi menarik. Dividennya belum dikasih kepastian, tapi pahlawan bursa udah take a risk untuk masuk duluan supaya bandarnya bisa jualan. Kayak gitu ya, supaya bandarnya bisa keluar. Kayak gitu. Berita tambah menarik, di tanggal 20 November kemarin, keluar lagi berita. Akan bagikan dividen sebesar 41 triliun. Dikasih jadwal lengkapnya kayak gitu. Dan pada periode ini, jadi itu kejadian itu di sini, akan bagi dividen, keluar berita kepastiannya di sini, dividennya 1.600 sekian, 1.600 ya, nanti kita lihat. Ini kejadiannya di sini, dan ini adalah periode sebelum cum date. Artinya apa? Di sini para investor yang mau dapat dividen dikasih kesempatan untuk membeli Adaro. Karena ini cum date-nya berarti setelah penutupan hari ini udah nggak bisa beli lagi Adaro di pasar reguler kalau mau bagi dividen. Jadi berita ini dikeluarkan di sini, dikasih kesempatan siapa mau beli. Tentunya siapa lagi yang mau beli, ya pasti pahlawan bursa. Kan memang harapan mereka sekarang cuma dapat dividen. Nyangkut dan dapat dividen, kan kita tahu udah dibahas lah, nggak usah diungkit-ungkit. Kayak gitu, nyangkut dan dapat dividen. Jadi yang borong siapa? Pahlawan bursa lagi. Kita lihat korban flow-nya turun lagi. Yang jual siapa? Foreign and co lagi. Jadi sudah sangat jelas sejak awal-awal rumor dividen, kepastian dividen, dan cum date, bahwa memang bandar memanfaatkan semua itu untuk jualan ke pahlawan bursa, ke investor retail. Kayak gitu. Dengan wacana dividen, dan di sini juga artinya apa? Di sini kalau bandar mau dapat dividen, dia bisa nggak ngapa-ngapain, dia dapat dividen banyak. Cuma bandar lebih prefer gue jual aja. Pahlawan bursa aja yang dapat dividen, saya ambil duit Anda. Kayak gitu. Itu yang jadi langkahnya. Kayak gitu. Pada periode ini juga kita lihat foreign and co-nya profit taking, pahlawan bursanya juga panic buying setelah ada kepastian dividen. Pada periode ini kita lihat broker yang jualan AK, SQ, BK, RX. Lihat, broker yang paling banyak borong sampai sebelum libur kemarin setelah pengumuman bagi dividen adalah XL yang dibahas tadi. Itu lagi. Karena pahlawan bursa nggak suka ganti-ganti broker. Dia sudah mapan berkorban di broker-broker yang dia pakai saat ini. Kita lihat. Jadi AK dapat duit dari XL, dari YP, dari GR, GC pakai berita bagi dividen. Oke, itu kejadian sebelum cum date dan pada masa cum date pada hari ini. Semua wacana bagi dividen. Hari ini itu X date. Dan kalau X date ya wajar harga sahamnya jatuh. Kita lihat hari ini. Hari ini langsung ARB. Kalau bandarnya akumulasi, ini cerita aja ya kalau
Kalau pada periode sejak rumor dikeluarkan, kepastian dikeluarkan, ini bandarnya akumulasi, mungkin hari ini nggak ARB. Tapi kalau saya sih sudah sangat yakin, semua tim di sini sangat yakin, hari ini Adaro pasti ARB, karena sebelumnya aja bandar udah jualan. Dan yang atur harga kan mereka. Hari ini turun ARB di masa ex-date, dan hari ini kita lihat harganya langsung jatuh, dibuka langsung minus Rp910, langsung ARB, dan sampai sore antriannya terus tebal sampai 14 juta lot. Ini 4 triliunan kalau nggak salah. 14 juta lot, ini orang mau jualan Adaro di 2726. Kayak gitu. Yang banyak yang mau jualan, tapi yang bisa jualan sedikit. Siapa yang bisa jualan? Tadi kalau kita lihat data pergerakan bandar hari ini, yang jualan paling banyak MG. Jadi kita bisa simpulkan memang MG dapat antrian terdepan untuk jualan pasca ex-date. Kayak gitu. Kenapa? MG ya hampir pasti digunakan oleh bandar, dia dapat antrian terdepan, ini wajar sih. Ya, kalau pakai bandar pakai MG dia dapat antrian terdepan. Cuma MG nggak bisa jualan kalau nggak ada yang beli. Betul kan? Boleh dapat antrian terbesar. Anda boleh ngantri paling depan di sesuatu yang Anda beli, Anda boleh ngantri jualan untuk paling depan. Kalau nggak ada yang beli, tetap nggak slot pun ini. Cuma disitulah manfaatnya pahlawan bursa. Kita lihat siapa yang beli hari ini. Ketika harga sahamnya dibuka langsung ARB, siapa yang beli kita lihat. Balik lagi broker-broker pahlawan bursa. Ada XL, ada CC, YP, XC, PD, SQN, IOD. Kita lihat udah semakin mapan pahlawan bursa. Jadi hari ini pun pada perdagangan setelah harga sahamnya ARB di ex-date pun kita lihat memang pahlawan bursa melakukan panic buying. Kenapa panic buying? Ini memanfaatkan momentum kejatuhan saham berfundamental bagus seperti Adaro. Adaro saham fundamental bagus, itu kan yang diajarkan buat pahlawan bursa. Kalau ada saham fundamental bagus, harga turun, waktunya beli. Nanti dapat dividen, itu kan. Jadi kita lihat pattern pahlawan bursa memang udah semakin mapan, semakin dewasa, dan semakin mudah dimanfaatkan buat kita yang mengerti. Jadi panik buying, jadi MG bisa jualan 40 miliar karena kehadiran, keberanian, dan pengorbanan pahlawan bursa hari ini. Seperti itu. Terus gimana lanjutannya Adaro ke depan? Kira-kira nasibnya gimana? Kalau kita hitung-hitung, harga saat ini di 2760, dividen di 1362, dividen yang diberikan, maka kalau dihitung dari harga cum-date di ini 3670, maka zona impasnya atau istilah yang hold nggak dapat dividen, dapat penurunannya sama dengan dividennya itu di minus 16%. Ini lumayan mengkhawatirkan untuk nasib pahlawan bursa. Cuma kalau memang mereka pengen nyangkut dan pengen dapat dividen ya nggak apa-apa. Nanti juga dapat dividennya. Cuma kalau Anda yang takut, ini kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Karena ARB itu 25%. Kalau ngelihat antrian besar kali ini, bukan mustahil hari ini di ARB-kan besok di ARB-kan sekali lagi memasuki bulan Desember. Karena kalau udah ARB aja, pahlawan bursa yang borong-borong ini, borong dari awal November ini udah harus melakukan cut loss supaya Adaro bisa naik lagi. Kalau pengen naik lagi, kalau memang pengen punya saham fundamental bagus dan bagi dividen tentunya bisa hold terus dan bisa beli terus supaya harga sahamnya juga turun terus. Seperti itu. Jadi kita lihat kondisinya di sini bahkan sampai hari ini pun panic buying pahlawan bursa masih berlangsung. Jadi ini indikasi yang menurut saya cukup mengkhawatirkan untuk kedepannya bagi yang punya Adaro. Sementara di sisi lain ada juga investor retail yang pengen beli Adaro di harga murah, di harga sangat murah. Ini indikasi yang sangat baik. Kembali lagi masing-masing sesuai kepentingan. Dan ada saya sedikit mau komen tentang komentar dari di Instagram yang kami dapat. Tenang, tinggal tunggu waktu. Ini ciri-ciri perkataan pahlawan bursa biasa. Tinggal tunggu waktu, Adaro jadi perusahaan fokus green energy, maka akan segera harganya menyusul brand. Ini hal menarik karena memang beritanya Adaro mau jadi green energy. Tadinya batu bara mau jadi green energy. Lucu sebenarnya ketika wacana global warming mau dihapus, Adaro malah mau jadi green energy, tapi terserah lah itu strategi mereka kayak gitu beneran atau enggak juga kan hanya yang punya yang tahu kayak gitu kan. Cuman green energy langsung orang relate ke brand.
Padahal saya berulang kali mengatakan, lucu sebenarnya, bahwa di satu sisi para fundamentalis benci sama brand, karena nggak ada fundamentalnya dan lain. Di sisi lain mereka berharap saham fundamental mereka jadi kayak brand. Ini memang lucu kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak brand, akan menyusul brand. Ini kan konyol kan kayak gitu. Cuma saya di sini mau menjelaskan buat teman-teman yang harapannya itu hati-hati dengan harapan Anda. Pertama adalah harga saham nggak bisa dengan mudah dia jadi kayak brand, itu nggak bisa sesederhana itu. Butuh ada struktur bandarmologi, butuh ada bandar yang tepat, penggoreng yang tepat, kepemilikan yang tepat, dan lain-lain. Contoh sederhananya yang saya mention, brand itu nggak ada kantornya. Adaro kantornya segede gaban di tengah Jakarta. Itu harus dihapus dulu kalau mau kayak brand. Mau diapain nih gedung segede ini kan? Itu aja udah nggak nyambung kalau Anda berharap seperti brand. Hanya karena pakai kecap green energy bukan berarti bisa seperti brand. Dan yang paling penting adalah Adaro kepemilikan retailnya itu 15,9%. Bayangkan kalau Adaro dinaikin jadi perusahaan terbesar di Indonesia seperti brand, menyusul BCA, kaya semua 107.000 pahlawan bursa ini. Itu nggak sesuai dengan kepentingan, dengan mekanisme atau tujuan dibentuknya pasar modal. 107.000 ini jadi kayak konglomerat semua bisa-bisa. Kalau digoreng seperti brand. Sampai market, mungkin nggak tahu kalau seperti brand itu Adaro berapa, 10.000, 20.000, saya nggak tahu. Harganya. Jadi itu sesuatu yang nggak masuk akal. Karena seperti dikatakan brand bisa naik kayak gitu karena seperti diberitakan juga yang punya cuma 4 mayoritasnya. Retailnya sedikit. Ini retailnya ada 107.000 orang. Pahlawan bursa di saham ini dan kepemilikannya 15,9%. Jadi cukup Adaro tidak akan seperti brand. Walaupun sama-sama ngurus green energy. Mau jualan cat hijau juga tetap nggak akan kayak brand. Kayak gitu ya. Biar jelas ya. Dan bukan cuma itu, Bandar Adaro udah tahu kalau dia mau buat seperti brand. Caranya apa? Ya IPO. Kalau memang dia niatnya green energy, jadi nggak masuk logikanya nih. Kalau memang pengen buat perusahaan green energy terbesar di dunia yang menyusul brand, caranya adalah IPO green energy. Sama seperti yang dilakukan BRPT melahirkan brand. Kayak gitu. Bisa ADGR gitu, Adaro Green Energy, harusnya gitu. Logikanya harusnya gitu. IPO, kalau IPO kan sahamnya bisa diatur. Punya mereka semua, 99% punya mereka, dan bisa digoreng nyusul brand. Itu bisa, make sense. Ini malah lebih lucu. Katanya, bukannya malah IPO, tapi saham yang udah di retail mau dijadikan green energy dan mau dikatakan mau kayak brand yang nggak make sense. Kalau di IPO ADGR misalnya, ADGR itu kan bisa nggak punya kantor, bisa nggak ada perusahaannya, bisa karena IPO. Kantor ini tetap ada, anak perusahaannya ADGR, seperti BRPT yang lakukan ke brand. Itu udah nggak punya kantor aja udah neck and neck kan, apple to apple dengan brand. Ini kantor segede ini yang nggak bisa dibandingkan. Kepemilikan retailnya bisa diatur kalau IPO. Jadi kalau Anda lihat wacana seperti ini, Anda kebayang sebenarnya apakah Adaro itu benar-benar niat mau green energy? Atau dia cuma mau jualan kecap green energy aja untuk uangnya dipakai ke energi batubara dengan cara IPO. Kira-kira mana yang lebih masuk akal? Seperti itu. Ini sesuatu yang sangat menarik. Dan Adaro pun pernah sukses menggoreng ADMR dari 100 ke 3.000. Mereka punya kemampuan itu kok. Anak perusahaannya bisa digoreng ke 3.000, ketika udah banyak retail mau ya tinggal dijual. Nah, mereka pengen green energy, mereka buat ADGR. IPO digoreng dari 100 atau dari 1.000 digoreng ke 100.000, terserah mereka tentunya. Udah itu didistribusi. Kalau fokusnya memang pengen green energy, bukan saham bekas dijadikan kayak brand.
Kayak gitu. Jadi kalau kalau saya disuruh nebak nasib Adaro itu lebih mungkin mirip Pegeo, kalaupun mereka beneran nih niat beneran ngurus green energy, lebih mungkin mirip Pegeo daripada mirip Brent. Kayak gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat betapa cantiknya skenario permainan cantik Bandar Adaro. Pertama mereka rilis rumor dividen, tujuannya apa? Supaya Bandar distribusi. Buat pengumuman dividen, tujuannya apa? Bandar distribusi. Udah itu ex-date, harga ARB, Bandar distribusi, dapat antrian pertama untuk pahlawan bursa bisa beli. Terus dia jual kecap-kecap melalui analis, katakan Adaro ini the next brand, padahal sebenarnya lebih mungkin the next Pegeo. Karena untuk buat the next brand harus IPO dari awal, sahamnya 99% dimiliki 4 orang, nggak punya kantor, harga sahamnya bisa naik terus. Baru di atas, baru dijual. Bukan saham bekas kayak Adaro dijadiin kayak brand, itu nggak mungkin terjadi. Oke, dapat gambaran ya, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu. Saya doakan buat para pahlawan bursa yang saat ini sudah memiliki saham Adaro, mudah-mudahan diberikan kebahagiaan, dapat dividen dalam jumlah besar, bisa happy, bisa tenang. Seperti itu. Oke, saham selanjutnya sebenarnya saya lagi malas bahas saham-saham yang biasa, makanya bulan ini saya nggak ada buat UBBM. Cuma saya bahas BMRI dulu. Kenapa saya bahas BMRI? Simple aja, karena saya komit nggak akan bahas BBRI sebelum pahlawan bursanya cut loss besar-besaran. Masalahnya sampai hari ini belum cut loss besar-besaran, jadi saya belum boleh bahas BBRI. Kalau teman-teman pengen nonton pembahasan BBRI lagi dari kami, silahkan cut loss besar-besaran sampai BBRI-nya, nanti BBRI naik, nanti saya akan bahas lagi. Seperti itu. Oke. Untuk BMRI kita lihat ini harganya hari ini naik 0,78%. Secara foreign flow 2.0 kita lihat pergerakan bandarnya. Euforia pahlawan bursa di saham ini sudah mereda dalam beberapa minggu terakhir. Ini yang beda dengan saudaranya. BMRI kita lihat korban flow-nya udah nggak turun tajam kayak Adaro tadi, nggak turun tajam dengan saham seperti saham temennya saudaranya yang korban flow-nya masih turun tajam, artinya pahlawan bursa masih euforia, masih panik buying. Di BMRI itu nggak terjadi, itu indikasi yang positif. Tapi belum, saya juga harus fair, belum ada juga indikasi akumulasi besar yang dilakukan oleh foreign co-nya, oleh foreignnya. Jadi cooling down aja, harganya goyang-goyang tapi masih dalam kondisi cooling down. Harapan kami tentunya di awal bulan Desember atau di pertengahan bulan Desember saham ini digoreng dalam rangka window dressing dan investor asing masuk lagi, dan para pahlawan bursa tentunya butuh cut loss pada saat itu. Kalau kita bahas window dressingnya, karena ini tema di akhir November, pertama poin yang ini dari riset window dressing yang kami rilis, kepemilikan reksadana lokal di BMRI per akhir Oktober kemarin itu total 8,7 triliun. Jadi ini salah satu saham yang paling banyak dimiliki reksadana lokal. BMRI. Bukan cuma itu, BMRI juga saham yang paling banyak memberikan profit buat reksadana lokal di tahun 2024. Kayak gitu. Dan 3 bulan terakhir BMRI harganya turun 10%. Dan kalau kinerja window dressing 2010 sampai 2019, saya nggak bisa kasih yang terbaru, tapi 2010 sampai 2019, dalam 10 tahun saham ini 8 kali naik, 2 kali turun, dan average kenaikan di bulan Desember dalam 10 tahun terakhir itu 4,7%. Jadi saham ini memang salah satu langganan saham yang digoreng di bulan Desember. Jadi ini harapan kita, ini tentunya akan jadi watchlist saya juga memasuki bulan Desember. Karena reksadana lokal kalau mau menaikkan kinerja portfolionya butuh menggoreng saham ini, punya histori biasa digoreng, cuma saya juga harus hati-hati karena saya percaya window dressing 3-4 tahun terakhir itu yang digorengnya digilir, nggak selalu saham yang sama digoreng. Mudah-mudahan kalau saudaranya nggak dapat giliran digoreng, mudah-mudahan ini bisa digoreng di bulan Desember. Seperti itu. Sedikitlah sneak peek riset window dressing yang kami rilis. Ada saham lain adalah PTBA. Dia harga naik 1%, ini saham bandar lokal, ini pergerakan PTBA. Menarik, PTBA itu kalau Anda lihat pergerakannya menarik, tapi secara kecapmologi kita lihat tidak ada berita-berita baru.
Bahkan ini beritanya nggak jelas banget. Masyarakat desa Sedodadi selamatkan ekosistem pasar, ekosistem pesisir demi masa depan. Udah nggak penting banget berita PTBA. Artinya memang para investor retail, pahlawan bursa nggak sedang di-encourage untuk membeli saham ini. 2 hari yang lalu raih Platinum Asian Sustainability Reporting Rating dan lain-lain yang aneh-aneh beritanya. Kayak gitu yang aneh-aneh. Jadi nggak dibilang kinerjanya bagus dan lain, profitnya besar, bakal digoreng tinggi, nggak seperti itu. Jadi memang ada wacana untuk jangan dulu perhatikan pahlawan bursa, jangan dulu perhatikan PTBA kayak gitu. Karena yang baca media itu pahlawan bursa ya, kayak gitu. Kalau kita lihat dari awal minggu sampai hari ini pergerakan bandar, minggu ini ada bandar cukup akumulasi cukup besar kalau Anda lihat data UBBM-nya, dan hari ini bandar pun masih akumulasi. Kalau pakai grafik Foreign Flow 2.0 kita lihat harga sahamnya turun tapi tidak disertai dengan penurunan korban flow. Artinya apa? Penurunan harga tidak disertai panic selling pahlawan bursa. Panic buying. Biasanya kan kalau harga turun kayak Adaro, pahlawan bursanya panic buying. Ini enggak. Artinya apa? Kalau harga turun pahlawan bursanya nggak panic buying, artinya kalau naik pun pahlawan bursa nggak harus cut loss. Kayak gitu. Karena turun aja nggak beli gitu. Naik pun nanti nggak harus cut loss pahlawan bursanya. Jadi ini juga saham yang menarik seperti ini. Jadi bisa naik tanpa perlu banyak pengorbanan. Kinerja window dressing PTBA dalam 10 tahun terakhir dia 7 kali naik dalam 10 tahun terakhir. Average kinerja Desember 5 tahun terakhir itu 6,2%. Rata-rata 5 tahun terakhir PTBA itu naik 6,2% selama bulan Desember. Jadi juga saham yang menarik bisa diperhatikan di era window dressing ini. Dan di window dressing ini kita juga tentunya ada dilema. Jadi saya sendiri seperti itu, saya memang menarik diri, saya nggak mau bahas saham. Saya di awal November saya jelaskan saya mau fokus ngajar ngatur duit aja bulan November ini. Dan juga saya juga nggak mau mengganggu, nggak mau manas-manasin pahlawan bursa yang mungkin lagi stres atau lagi euforia, nanti mengacaukan ekosistem. Dan itu juga kegalauan dilema di bulan Desember ini yang ada saya juga. Makanya ini akan terakhir kali saya bahas window dressing. Ini pertama dan terakhir saya bahas saham-saham window dressing untuk tahun ini. Nanti bulan Desember saya udah nggak akan peduli ngurusin window dressing lagi, saya cari cuan aja, nggak akan bahas. Dan tadi pagi kami buat survei melihat kondisi IHSG saat ini, apakah Anda optimis IHSG akan digoreng di bulan Desember nanti? Menarik karena riset menunjukkan, survei menunjukkan hanya 54% yang percaya window dressing akan terjadi. Jadi para pahlawan bursa, investor retail udah mulai pesimis nih IHSG bakal digoreng. Pesimisme ini bagus. Lebih bagus lagi cut loss, tapi pesimis aja udah bagus. 46% menganggap asing akan terus jualan dan menggagalkan window dressing. Tentunya ini keputusan pahlawan bursa dan investor asing, bukan keputusan saya. Cuma ini gambaran. Karena kalau riset ini dibuat, riset yang sama dibuat 4 tahun yang lalu, saya yakin jawabannya 90-10. 90% optimis, 10% pesimis. At least paling banyak 20% yang pesimis. Sekarang sampai 46%, udah hampir 50-50. Dan hal ini juga bagus karena window dressing kalau Anda lihat dari 2004 IHSG selalu naik, hanya turun di tahun 2022, bulan Desember 2022. Kenapa bisa turun Desember 2022? Saya udah jelaskan di materi tahun lalu dan lain, ada perubahan di window dressing. Cuma yang paling utama, satu-satunya penyebab IHSG turun adalah panic buying investor lokal. Dan terjadi di bulan Desember 2022 juga investor lokalnya panic buying. Dalam 1 bulan Desember ini investor lokalnya beli 19,4 triliun. Kalau investor lokal borong sebanyak itu, mau ini window dressing, mau ini Desember, Agustus, apa pasti IHSG hancur. 19,4 triliun net sell asing artinya panic buying investor lokal. Jadi harapan saya tentunya pada saat ini adalah jangan ada euforia window dressing di bulan Desember. Jadi saya pribadi, kalau yang tidak ini 70%, saya happy banget, saya optimis banget. Saya yang tidaknya baru 46%. Kayak gitu. Mudah-mudahan ini gambaran dari pahlawan bursa di luar sana. Kayak gitu. Oke,
Jadi harapan kita tentunya investor lokal jangan mempedulikan window dressing, fokus aja. Kalau mau duitnya dibeliin BBRI semua nggak apa-apa, beli aja BBRI semua. Tapi kalau bisa saham-saham lain di cut loss, biar saham lain bisa digoreng di masa window dressing. Cuma yang kita nggak mau tentunya semua diborong karena euforia window dressing yang justru terbukti malah membuat IHSG hancur untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir di tahun 2022 karena terlalu euforia. Dan kondisi sampai saat ini, kalau ini korban flow IHSG, kalau kita lihat memang belum ada tanda-tanda investor lokalnya jerah, kapok, bertobat, dan mau meng-cut loss saham-saham yang mereka beli selama ini. Kita lihat korban flow-nya terus turun, meskipun IHSG-nya sudah sempat rebound, artinya mereka belum ada indikasi cut loss. Ini juga tentunya mungkin kalau udah butuh buat kebutuhan akhir tahun, buat liburan, buat lain-lain, mungkin ada aksi cut loss yang dilakukan pahlawan bursa yang bisa membuat IHSG naik kembali di bulan Desember. Itu tentunya doa dan harapan kita. Seperti itu. Nah ini nggak usah saya bahas. Terakhir saham menarik, saya mau kasih satu saham menarik. Kata kuncinya adalah saham satu kelapa lagi. Kenapa saya sarankan saham ini? Alasannya karena ini saham banyak masuk dalam portfolio reksadana besar, reksadana saham besar. Jadi ada kepentingan digoreng di bulan Desember. Dan di akhir bulan November ini terlihat ada akumulasi besar di saham satu kelapa lagi ini. Jadi ini saham yang menarik, kemungkinan akan saya beli. Di awal bulan Desember nanti juga ini saham menarik, apalagi kita lihat ada aksi akumulasi bandar di saham ini di akhir bulan November itu. Oke, ini aja pembahasan dari saya. Oh ya, terakhir saya diminta oleh tim sales, katanya saya nggak buat video buat marketingin. Saya mau sekali lagi, kembali lagi ini terakhir kali saya bahas window dressing di tahun ini. Setelah itu saya akan skip, saya akan fokus ngurus yang lain. Saya udah punya proyek lain juga di akhir tahun. Jadi bagi rekan-rekan yang pengen riset-riset seperti beberapa yang dibahas yang baru pada podcast kali ini, pengen memesan riset window dressing tahun 2024 ini mungkin udah 5-7 tahun terakhir kami rutin setiap tahun buat riset window dressing. Alasannya simpel, karena window dressing ini satu-satunya mitos yang saya percaya. Dan secara statistik terbukti, jadi kami merasa optimis. Biasa riset kami, kalau kami diminta riset hanya buat personal atau institusi. Kami gambarkan, kami kasih rekomendasi beli dan lain. Cuman window dressing ini menarik karena ini mitos, kepentingannya juga kepentingan bandar, jadi nggak ada hubungannya dengan kematian fundamental. Jadi saya jadi cukup optimis karena saya nggak akan mengeluarkan riset, menyarankan sesuatu kalau saya nggak optimis orang yang beli riset tersebut akan bisa untung. Kayak gitu. Saya nggak mengatakan semua yang ikut saran kami bakal untung, nggak juga. Saya nggak selalu untung, nggak juga. Tapi at least kami bisa optimis karena kami tahu kepentingan bandar di masa window dressing di bulan Desember. Jadi kalau Anda mau riset bulan ini bisa pesan. Saya nggak tahu pesannya sampai kapan, harusnya 2-3 hari lagi. Weekend ini udah berakhir, saya lupa, saya nggak sempat nanya sama tim sales. Cuma kalau Anda mau pesan, bisa pesan di sini. Harusnya ini ada barcode-nya, ada link-nya, silakan akses aja. Harganya berapa ya? 100.000, 200.000, saya lupa. Ya segitulah. Kayak gitu, sorry saya selalu awkward jualan. Ini pembahasannya, ada tools window dressing explorer juga yang bisa membantu Anda lihat kinerja saham window dressing seperti yang saya lakukan tadi. Oke, sampai sini aja. Thank you buat rekan-rekan. Kalau Anda punya pertanyaan, hal-hal menarik lain, atau Anda punya request di akhir tahun ini, di akhir tahun ini kami hanya biasa aktif selama setengah bulan. Setelah itu kami akan liburan, seluruh tim akan liburan. Cuma kalau Anda mau request pembahasan dan lain pembelajaran, silakan tanyakan. Tapi untuk window dressing saya akan tutup di sini. Dan juga buat Adaro dan saham lainnya, silakan semoga riset ini, analisa ini bisa membantu Anda. Oke, sampai sini aja. See you next time.